2. Woi. Woi. Mau maling nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu mahasiswa dari Sumber Daya Akuatik, jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung, dengan saya David Surya Atmaja, dan sebelah kanan saya Risma Alfiara Hayu dan sebelah kiri saya Mutiara Maharani hendak melaksanakan tugas mengidentifikasi kehidupan masyarakat perikanan dan kelautan. Selamat menyaksikan. Lautan. Apa yang kamu pikirkan ketika bicara tentang lautan? Tiupan angin, yang saling bersahutan. Deburan ombak yang saling berkejaran. Suara burung terbang berkicauan. Atau keindahan pantai yang sangat mengagumkan. Tidak, bukan itu yang ingin aku ceritakan, melainkan jadi udah mau pulang, nyampe Bakauni, jadi adang lah sama Baduy. Di pas tsunami ombak pasang. Rata semua itu nggak ada rumah. Dulunya kan dibakar semua itu. Apa rumahnya di depan itu kan? Kelihatan gini nih, kayak apa namanya itu? Kayak dari atas itu kayak air, dari turun gini, seret. Ombaknya kan dari sana kan langsung terus gitu. Nah gelombang, perahunya kena air. Ya gimana ini takut nanti kata bapaknya, ya udah kalau ombaknya gede nanti ngungsi aja di rumah emak. Udah pada tidur semua, kakinya tahu-tahu banyak semua baju. Nggak taunya kapalnya udah malam-malam. Terjun ke laut. Ya kalau nggak bisa mah pemerintah ini memperhatikan nelayan supaya enak. Iya Pak. Nah, Terus kalau bakal ada bantuan boleh. rata. Kalau ada bantuan ini ya enggak rata lah. kehidupan di atas laut. Desa yang terletak di Kelurahan Kangkung, Gang Gotong Royong, Gudang Lelang di RT 28, Lingkungan 3, Kecamatan Bumi Waras.
desa yang berada di atas pinggiran laut ini sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang mata pencahariannya ialah bekerja sebagai nelayan. Masyarakat banyak bergantung pada hasil laut dalam kegiatan sehari-harinya. Kalau malam Airnya Pak ya? iya airnya. Kalau yang di sono paling larinya kalau nggak ke sini. Kalau yang di ujung kalau nggak ke sini kita paling kesadarannya di depan. Masyarakat yang tinggal di desa ini bukanlah masyarakat asli daerah sekitar, namun sebagian besar adalah masyarakat pendatang. Masyarakat ke mayoritasnya itu suku apa ya Pak? Cirebon. Tinggal di desa yang berada di atas laut ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat terkadang merasa cemas dan takut apabila ada ombak atau gelombang laut yang datang menyerang rumah mereka. Namun, mereka menghadapi keadaan dan kekhawatiran itu setiap hari. Kalau rumah rubuh di laut itu kita nggak ngebagus-bagusin ya, kita kayak Pak Wali yang bersama tanggap. Kalau untuk bersih-bersih di sini jarang, soalnya masyarakatnya Udah pasrah. bukan pasrah. Kita ngeliat dari usahanya dagang sama nelayan, jadi jarang ada yang kumpul. Iya sih Bu. Ketika malam saat air pasang naik, apabila saat cuaca sedang buruk, terkadang ombak masuk ke rumah warga. Ombak tersebut membawa air yang kemudian masuk hingga ke jalan-jalan di sekitar rumah warga. Terlebih lagi, jika ombak besar yang datang menyerang, masyarakat memilih untuk mengungsi ke desa lain yang jaraknya cukup jauh dari desa mereka. Akan tetapi, datangnya ombak besar bukan hanya sekali dua kali. Terlalu sering terjadi ombak besar. Dan karena tidak mudah untuk melakukan pengungsian, masyarakat lebih memilih untuk berpindah ke rumah tetangga yang dekat dengan daratan. Kalau untuk gotong royong kurang di sini karena usaha di orang tuh jarang ada yang kumpul. Ke laut ada yang seminggu, 2 minggu. Itu. Kepedulian dan gotong royong antar masyarakat sangat diperlukan dalam berkehidupan. Namun, karena sebagian besar masyarakat di sini banyak yang bekerja sebagai nelayan dan sangat sibuk melaut, bahkan sampai berminggu-minggu tidak pulang, menyebabkan kurangnya kegiatan gotong royong yang ada di sini. Hidup di atas air memiliki banyak kesulitan yang harus dihadapi. Mulai dari mengelola dan membersihkan tempat agar lingkungan selalu bersih dan nyaman. Sehingga warga-warganya tidak mudah terkena berbagai penyakit.
Begitu pula dengan warga di sini. Kesehatan masyarakat yang tinggal di desa ini tergolong sangat aman. Mereka bahkan sangat jarang terserang penyakit. Tetapi terkadang apabila ada salah satu warga yang sakit, masyarakat sekitar biasanya akan menggalang dana untuk membantu warga tersebut. Teman sakit, warga sakit, sumbangan. Kalau untuk premanisme enggak, saingan dia. Kekurangannya ada dari segi perkawinan, itu kita lemah, kita nggak bisa berbuat banyak. Yang model KDRT, ini kan nikah siri. Kalau ini nikah aja gampang, cerai aja. Tuh di sini. Kehidupan masyarakat di sini tidak selamanya dilalui dengan mulus. Terkadang terdapat pro kontra antar warga seperti biasa. Tidak semua masyarakat mau taat dengan kesepakatan desa. Konsekuensi bagi mereka yang sulit untuk taat akan peraturan pun kurang dipedulikan oleh masyarakat. Sehingga kebanyakan mereka menyelesaikan permasalahan mereka secara sendiri. Dia kalau untuk usaha berani, dia ngambil resip kemana aja. Di sini nggak ada nggak musim ikan gitu. Nggak ikut tongkol apa, dia orang lari Kota Agung kosong, lari ke Meringge. Jadi nggak satu, sampai dia orang nggak pulang 3 bulan nggak pulang. Para nelayan di desa ini mendistribusikan hasil tangkapannya di gudang lelang yang ada di desa itu.
Gudang lelang menampung seluruh hasil tangkapan nelayan yang selanjutnya akan dijualkan lagi kepada peserta pelelangan. Peserta pelelangan adalah hanya masyarakat setempat yang sudah terdaftar saja. Orang dari luar atau masyarakat lain tidak bisa ikut serta dalam pelelangan ikan. Sehingga apabila ada orang dari luar yang ingin mengikuti pelelangan atau ingin membeli ikan hasil lelang, dapat membeli kepada masyarakat setempat yang sudah terdaftar yang telah mengikuti pelelangan. Di pasar gudang lelang juga tidak hanya ada ikan-ikan segar saja, namun beberapa warga juga banyak mengolah ikan-ikan hasil tangkapan mereka menjadi berbagai olahan makanan. Sistem kapal nelayan di desa ini ialah mengikuti salah satu warga yang memiliki kapal dan kemudian menjadi ABK atau anak buah kapal. Yang dimana para nelayan biasanya berangkat jam 1 siang, kemudian berlayar selama seminggu, lalu pulang dan berlibur selama 3 hari dan begitu seterusnya. Hasil penjualan ikan yang didapat dipotong untuk biaya operasional, makan, dan lain-lain selama berada di kapal. Kemudian sisanya 50% untuk orang yang memiliki kapal dan 50%-nya lagi dibagi untuk anak buah kapal. Jaring-jaring yang digunakan nelayan di desa ini ada berbagai macam. Sebut saja seperti jaring rampus yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis kecil, seperti ikan kembung dan ikan layur. Kemudian ada jaring udang, jaring arat, jaring cantrang, dan jaring gardan. Komoditas ikan yang didapat oleh nelayan ada berbagai macam, seperti ikan kembung, ikan kakap, cumi, dan lain-lain.
Namun, komoditas yang paling banyak dan paling terkenal di sini ialah jenis ikan tenggiri. Nelayan biasanya menggunakan jaring fly sepanjang 3 mil untuk menangkap jenis ikan ini. Begitulah kilas dari kehidupan masyarakat di desa ini. Kondisi nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, dan pendidikan. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan. Seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang ikan. Dari segi tingkat pendidikan, masyarakat pesisir sebagian masih sangat relatif rendah. Dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif rendah, tingkat kesejahteraan yang kurang, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan.